Pasar Square. Pasar ini terletak di Citra Raya. Dahulu, pasar ini adalah pusat kegiatan yang tak pernah sepi. Suasana pasar selalu riuh dengan tawar-menawar yang semarak dan percakapan ramah antara penjual dan pembeli. Namun, seperti yang terjadi di banyak tempat, pengaruh TikTok Shop juga mulai terasa di pasar ini. Pemandangan pasar menjadi sepi dan sunyi. Para pedagang yang dulunya menawarkan barang dagangan mereka, kini mereka ikut membuka toko virtual di TikTok Shop. Mereka berjuang untuk bersaing dengan para pengusaha online yang dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Para pengunjung yang biasanya menjelajahi toko-toko dan melihat produk secara langsung, kini mereka dapat melihat produk hanya melalui video pendek di TikTok. Mereka hanya mengejar penawaran serta promosi melalui layar ponsel. Hal ini tentunya mengubah perilaku belanja secara dramatis dan juga mempengaruhi perekonomian lokal. Toko-toko yang dulunya memberikan pekerjaan dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kini mengalami penurunan. Pertumbuhan TikTok Shop ini telah menciptakan persaingan di dunia online, dan ini mempengaruhi perusahaan yang mengandalkan penjualan fisik. Sebagian dari pedagang mencoba beradaptasi dengan tren ini dengan membuka toko online mereka sendiri. Tetapi, bagi sebagian pedagang ini adalah tantangan yang sulit. Perlahan tapi pasti, keramaian di pasar mulai meredup. Dan pada saat inilah kami akan membuktikan dengan mewawancarainya. Super shy, but wait a minute while I make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Dengan kakak siapa? Yuli, Diana. Sudah berapa lama kakak berjualan di sini ya? Kira-kira 10 tahunan lah. Biasanya buka dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dari jam 9 sampai jam 9 malam, 9 pagi sampai 9. Secara keseluruhan, kira-kira berapa pendapatan yang didapat perharinya? Apakah semakin meningkat atau mengalami penurunan? Setelah penutupan ini TikTok Shop, Ya. Makin meningkat, alhamdulillah. Berarti sebelumnya menurun ya? Iya, bener banget. Kayaknya mungkin pendapat kakaknya? Enggak. Terus bagaimana pendapat kakak tentang adanya online shop? Apakah berpengaruh terhadap toko Mbak ini? Berpengaruh sih. Jadi pendapatan makin menurun gitu. Karena orang-orang malas jalan gitu, gak mau. Jadi gampang. Bagaimana pendapat kakak tentang adanya online shop? Apakah berpengaruh terhadap toko kakak ini? Berpengaruh sih. Kita juga ikut-ikutan live, walaupun ya sepi. Nggak ada yang nonton gitu, nggak ada yang CO. Kita tetap ikut perkembangan zaman ya. Terus bagaimana cara kakak menghadapi situasi yang terjadi saat ini dengan adanya online shop gitu? Ya kita tetap sama aja sih ya, memutar barang baru gitu, terbaru, belanja barang terbaru. Terus kalau boleh tahu kapan sih Square 2 ini biasanya ramai pengunjung gitu? Biasanya sih hari raya gitu ya, sama hari Sabtu Minggu itu rame. Itu rame terus ya? Ya, rame. Alhamdulillah. Di mana pedagang di pasar ini biasanya mendapatkan pasokan produk? Kita belanja biasa di Tanah Abang. Berarti langsung ke ininya ya? Iya, grosir. Bagaimana kakak menjaga kualitas produk dan layanan meskipun toko sepi? Kita masih tetap belanja barang-barang yang terbaru supaya pelanggan juga puas ya. Memutar modal gitu. Itu terus Memutar. beli barang-barang baru ya biar Iya. banyak pengunjung. Bener banget. Terus apa sih harapan kakak ini terhadap Square 2 ke depannya? Mudah-mudahan sih makin lancar ya, makin rame, pendapatan juga makin meningkat ya. Bertambah. Amin. Makasih ya kak. Oke. Tunggu, mau nanya. Waalaikumsalam. Ibu dengan ibu siapa? Bu Titin, Bu Titin. Sudah berapa lama jualan di sini? aku di sini udah 13 tahun.
Main lama ya Bu? Tadi mulanya aku jual ini jus. Kalau ini yang di dapur ini baru 2 lebaran. Baru-baru ini berarti ya Bu ya? Ya, yang dapur Yang baru ini, ini. iya. Kalau yang ini udah 13 tahun. Berarti totalnya? Semuanya udah 13. Ini cuman baru ini, Mbak. Tadinya bos ini yang megang, sekarang udah dikontrak ke aku. Oh, ya Bu. Biasanya kalau di sini buka dari jam berapa sampai jam berapa? Saya buka jam 10 sampai jam 10 malam. Oh. Kan terakhir-terakhir ini banyak banget e-commerce ya Bu ya? Banyak banget penjualan online gitu. Terus sekarang ini kira-kira banyak pengunjung yang datang setelah kejadian itu? Sekarang nggak ada. Gimana pengunjung mau datang, Mbak? Orang semua udah pada itu, udah pergi satu persatu. Iya. Kemarin itu 6 bulan yang lalu yang depan-depan ini masih buka. Ditunggu sampai 10 hari nggak ada penglaris. 15 hari nggak ada penglaris. Sedangkan dia kan pakai karyawan dibayar, makan juga. Akhirnya terus tutup itu. Berarti secara keseluruhan setelah kejadian itu terus juga COVID juga kan ya? Ya, karena COVID juga. Iya. Jadi mengalami penurunan banyak banget ya Bu? Ya? Banyak sekali. Dulu waktu saya masih itu belum corona ya Mbak, omset saya itu satu hari saya kalau malam minggu bisa 1,5 juta. Sekarang sangat drastis turunnya. Ya paling tinggi 250 tuh sudah alhamdulillah sekarang. Karena sekarang yang tak layani cuma anak-anak HP ini. Udah nggak ada. Kalau dulu orang toko-toko ini pada beli jus di aku. Sekarang orangnya pada pulang, ada yang ke Sumatera, ada yang ke Aceh, ada yang ke Jawa. Itu udah kosong semua, itu nggak ada penghuninya. Terus bagaimana pendapat Ibu nih tentang online shop ini, kayak bagus apa gimana? Ya, orang pada resah gara-gara online, baju-baju ini pada ini. Kadang itu Mbak kayak milih online daripada beli baju di toko gini. Ya karena malas keluar gitu ya Bu. Ya. Terus juga tinggal di toko gara-gara ada online, toko-toko ini pada ini sepi. Orang temen saya aja jualan baju kemarin di Tanah Abang juga sepi katanya. Iya. Sepi banget. Sepi pembeli, sepi itu biasanya sampai apa? Orang sampai nggak bisa jalan katanya yang dulu. Sekarang aduh Mbak Titin kalau tahu Tanah Abang sekarang lengang katanya. Ini teman saya 10 hari nggak dapat penglaris juga jualan batik. Tanah Abang sana ya? Sini. Oh di sini? Square 2. Di sana ya. Bayangin dia kontraknya 10 juta itunya tokonya. Ya itu gara-gara online itu. Terus Ibu gimana nih cara ngatasin situasi ini? Apakah kalau saya ini gimana ya Mbak? Saya sabar ikhlas, itunya dari Allah aja. Iya. Saya tekunin. Kita mau menyerah gimana? Keadaannya memang begini. Iya, karena gitu aja. Terus biasanya ya kalau rame tuh dari kapan-kapan gitu, kalau ini biasanya rame dulu? Ini enggak itu biasa mah malam minggu juga kayak gini. Sepi ya karena Tapi keadaan gitu. yang mau masuk itu apa yang dimasukin udah nggak ada yang dilihat, paling orang beli HP gitu. Orang saya jualan ini yang beli yang tukang itu anak-anak HP itu, anak counter HP gitu ya. Orang luar jarang. Oh baik Bu, berarti bener-bener pengaruh banget ya Bu ya? Pengaruh banget, bener-bener. Tapi kalau kayak saya ini mungkin sudah keadaan, udah akhir zaman ini, pokoknya udah keadaan nggak bisa dihituin. Ya kita pasrah lillahi ta'ala, berdoa sama Allah aja, terima apa adanya. Terus gimana harapan Ibu ke depannya gitu, kayak semoga apa gitu? Ya mudah-mudahan rame. Ini ramenya cuman kalau ada bazar Mbak. Ada bazar di sini, sering ada bazar berarti ya? Puasa ada bazar, puasa. ntar puasa ada lagi. Kan ramenya cuma ada bazar, alhamdulillah itu bisa membantu, bisa menolong penjual warung-warung itu. Baik Bu, makasih ya buat wawancaranya.
Ya. Maaf ganggu waktunya. Terima kasih. Udah, ya. Dari semua yang telah kita amati, dari jawaban-jawaban para pedagang yang ada di sini, pedagang mulai kesulitan dengan semakin berkembangnya teknologi yang terus meningkat, sehingga membuat mereka seperti dijadikan pilihan terakhir karena lebih mempermudah customer dalam mencari kebutuhan yang diinginkan. Bukan hanya pakaian, tapi berbagai hal lainnya. Karena tidak hanya mendapat satu pilihan dan satu toko, melainkan banyak pilihan toko dan contoh lain barang yang dicari. Demikian tugas observasi kami yang telah diselesaikan. Semoga kedepannya keadaan pasar Citra Raya ini semakin maju dan bisa berubah seperti dahulu. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.